Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sania Kalifia Salsabila, NIM terakhir 94. Saya akan menjelaskan tentang kecerdasan majemuk dan penerapannya dalam pembelajaran. Yang pertama adalah teori kecerdasan majemuk. Teori yang saya baca dan saya pahami adalah teori dari Howard Gardner dari Universitas Harvard yang berisi 7 jenis kecerdasan yang berbeda dalam diri manusia, yaitu yang pertama adalah kemampuan menggambar, membaca, atau memahami sebuah pelajaran melalui gambar atau visual. Jadi di sini tuh peserta didik dapat menyerap lebih baik jika ditunjukkan sebuah gambar atau visual dalam pembelajaran. Kedua adalah kemampuan fisik yang bisa belajar dengan aktivitas fisik. Jadi di sini peserta didik dapat mempelajari dengan baik melalui aktivitas tubuh atau fisik. Ketiga adalah kemampuan belajar melalui musik atau suara. Jadi di sini peserta didik dapat belajar dengan baik jika menggunakan suara atau lagu. Yang keempat adalah kemampuan memahami diri sendiri terkait motivasi. Di sini peserta didik dapat mengetahui apakah dirinya benar atau salah. Kelima adalah kemampuan berinteraksi sesama orang lain. Jadi di sini tuh peserta didik dapat melihat atau dapat mudah akrab dengan seseorang atau pada orang lain. Keenam adalah kemampuan menggunakan kata secara memberikan efek berhasil dan berguna. Jadi di sini peserta didik dapat berbicara secara fakta. Ketujuh adalah kemampuan menghitung dan menyukai hal-hal yang memakai konsep logika. Di sini peserta didik dapat belajar dengan baik jika menggunakan logika. Teori ini sangat penting untuk mengenali potensi kemampuan yang dimiliki peserta didik. Yang kedua adalah konsep kecerdasan majemuk dalam jurnal bahasa Inggris. Menurut jurnal bahasa Inggris yang saya baca, kecerdasan majemuk memiliki 4 fase, yaitu yang pertama adalah fase pengembangan pelajaran dapat meningkatkan ketika mendapati pendidikan, mengamalkan atau menggunakan bahasa Inggris dalam pembelajaran ini dapat dilakukan ketika pembelajaran seperti matematika dan menunjukkan bahwa siswa memiliki kecerdasan yang berbeda-beda. Ini dapat meningkatkan atau mengembangkan pendidikan peserta didik. Yang kedua adalah fase dengan bahasa Inggris dapat mengamati kecerdasan peserta didik dalam aktivitasnya. Ketika adalah fase penelitian uji coba. Yang terakhir adalah fase tes, evaluasi, dan revisi dalam pelajaran. Yang terakhir adalah 8 macam kecerdasan majemuk dan implikasinya dalam pembelajaran. Yang pertama adalah kecerdasan bahasa. Peserta didik menggunakan suatu bahasa untuk membaca, menulis, dan menyusun kata-kata. Peserta didik yang memiliki kemampuan ini memiliki daya ingat yang kuat dan lebih mudah belajar dengan cara mendengarkan. Meningkatkan kecerdasan ini melakukan dengan cara merangkai kata atau membuat buku harian atau diary. Yang kedua adalah kecerdasan matematis. Peserta didik cenderung menyukai kegiatan menganalisis. Peserta didik yang memiliki kemampuan ini menyukai kegiatan menganalisis dan menyukai menyelesaikan hitung-menghitung. Meningkatkan kecerdasan ini melakukan dengan cara berlatih soal-soal tentang hitung-menghitung. Yang ketiga adalah kecerdasan visual. Kecerdasan visual adalah peserta didik yang menciptakan imajinasi. Peserta didik yang memiliki kemampuan ini unggul dalam hal berpikir dan mengartikan sebuah visual. Meningkatkan kecerdasan ini melakukan dengan cara berlatih permainan teka-teki atau mendekorasi rumah atau ruangan. Keempat adalah kecerdasan kinestetik. Peserta didik yang cakap dalam melakukan aktivitas fisik. Peserta didik yang memiliki kemampuan ini unggul dalam suatu olahraga dan terampil dalam melakukan aktivitas fisik. Meningkatkan kecerdasan ini melakukan dengan cara berlatih dalam klub olahraga kayak seperti berenang, sepak bola, atau yang lainnya. Kelima adalah kecerdasan musikal. Peserta didik peka terhadap suara seperti lagu. Peserta didik yang memiliki kemampuan ini senang mendengarkan irama instrumen atau lagu dan mudah mengingat sesuatu hal dengan baik apabila dikaitkan dengan sebuah lagu atau musik. Meningkatkan kecerdasan ini melakukan dengan cara mengunjungi konser atau bernyanyi di rumah atau juga bisa bernyanyi di kamar mandi. 6. Kecerdasan
interpersonal. Peserta didik dapat menjalani persahabatan yang akrab pada orang lain. Peserta didik yang memiliki kemampuan ini dapat memahami atau bersosialisasi dengan lingkungan sekitar dan mempunyai kemampuan memimpin yang baik. Meningkatkan kecerdasan ini melakukan dengan cara bekerja dengan satu sama lain atau berorganisasi. Ketujuh adalah kecerdasan intrapersonal, yaitu peserta didik dapat mengintrospeksi dirinya sendiri. Peserta didik yang memiliki kemampuan ini senang mengoreksi kekurangan atau kelebihan yang dimilikinya dan dapat membuat rencana dengan baik. Meningkatkan kecerdasan ini melakukan dengan cara melakukan sesuatu untuk membahagiakan diri sendiri. Kedelapan, terakhir, yaitu kecerdasan naturalis. Peserta didik pecinta alam. Peserta didik yang memiliki kemampuan ini senang berada di alam yang terbuka dan suka mengobservasi lingkungan alam sekitar dengan baik. Meningkatkan kecerdasan ini melakukan dengan cara melakukan memelihara hewan atau tumbuhan. Itulah presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senyum.